Karakteristik penelitian. Karakteristik penelitian menurut Botgan dan Biklen tahun 1982 yaitu A. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci. B. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekan pada angka. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. D. Penelitian kualitatif lebih menekan makna. E. Teknik pengumpulan data kualitatif adalah partisipan observation, in-depth interview, dan dokumentasi. Karakteristik penelitian kuantitatif yaitu A. Penelitian kuantitatif ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. B. Penelitian kuantitatif melakukan analisis data secara deduktif. C. Data yang diperoleh hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. D. Teknik pengumpulan data kuantitatif adalah angket, observasi, dan wawancara terstruktur. E. Tujuan penelitian ini untuk menguji teori, menunjukkan hubungan antar variabel, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. 3. Proses penelitian. A. Proses penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif pada prinsipnya adalah untuk menjawab masalah. Penelitian kuantitatif bertolak dari studi pendahuluan dari objek yang diteliti untuk mendapatkan yang betul-betul masalah. Penelitian harus digali melalui studi pendahuluan melalui fakta-fakta empiris dan peneliti juga harus menguasai teori melalui membaca berbagai referensi. Masalah dirumuskan secara spesifik dan dibuat dalam bentuk kalimat tanya untuk menjawab rumusan masalah yang sifatnya sementara atau berhipotesis. Peneliti dapat membaca referensi teoritis yang relevan dengan masalah dan berpikir. Menguji hipotesis tersebut, peneliti dapat memilih metode, strategi pendekatan, atau desain peneliti yang sesuai. Metode penelitian kuantitatif yang dapat digunakan adalah metode survei, ex post facto, eksperimen, evaluasi, action research, policy research. Setelah metode penelitian dipilih, maka peneliti dapat menyusun instrumen penelitian atau alat pengumpulan data yang berbentuk tes, angket, untuk pedoman wawancara atau observasi. Pengumpulan data dilakukan pada objek tertentu baik yang berbentuk populasi atau sampel. Setelah data terkumpul, maka selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan dan menguji hipotesis yang diajukan dengan teknik statistik. Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Berdasarkan proses di atas, maka tampak jelas bahwa penelitian kuantitatif bersifat linier. Penggunaan konsep dan teori yang relevan serta pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian. B. Proses penelitian kualitatif. Pada tahap pertama disebut tahap orientasi atau deskripsi dengan grand tour question. Pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan. Mereka baru mengenal serba sepintas terhadap informasi yang diperoleh. Pada tahap kedua disebut tahap reduksi atau fokus. Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Pada tahap ketiga adalah tahap selection. Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci. Ibaratnya pohon, kalau fokus itu baru pada aspek cabang. Maka kalau pada tahap selection, penelitian sudah mengurai sampai ranting, daun, dan buahnya. Setelah peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh, maka peneliti dapat
Menemukan tema dengan cara mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi sesuatu bangunan pengetahuan, hipotesis, atau ilmu yang baru. Pada tahap kelima, peneliti mencandra kembali terhadap kesimpulan yang telah dibuat. Apakah kesimpulan yang telah dibuat itu kredibel atau tidak? Jika kesimpulan telah diyakini memiliki kredibilitas yang tinggi, maka pengumpulan data dinyatakan selesai. Persamaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ada beberapa sisi yang sama-sama dimiliki oleh kedua desain penelitian ini, sebagai cara untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, yaitu sebagai berikut. 1. Pada tahap awal, kedua peneliti dengan desain yang berbeda ini meneliti satu tema yang masih bersifat umum. 2. Terkait dengan tema yang akan diteliti, tahap berikutnya adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang dimaksudkan untuk studi pendahuluan. 3. Masing-masing desain telah memiliki asumsi yang mendasari pelaksanaan penelitian tersebut. 4. Dalam proses pelacakan informasi awal, terkadang digunakan metode yang sama seperti di observasi, wawancara, dan dokumentasi, meski kadar pada masing-masing penelitian tersebut berbeda. 5. Kebenaran data yang telah diperoleh diperiksa dengan caranya masing-masing. 6. Data yang telah diperoleh diolah dan dibuatlah laporan hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Jenis metode penelitian kuantitatif banyak menggunakan hitungan, statistik, dan tabel dengan kaidah-kaidah tertentu. Penelitian kuantitatif ini menggunakan teknik mengumpulkan data dengan kuesioner. Penelitian kuantitatif sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu alam maupun ilmu sosial seperti biologi, fisika, kimia, matematika, sosiologi, jurnalisme, ekonomi, dan lain sebagainya. Metode penelitian ini berbeda dengan metode penelitian kualitatif karena menggunakan hitungan-hitungan. Sedangkan metode penelitian kualitatif menggunakan kata-kata atau deskripsi. Sifat-sifat yang terdapat dalam penelitian kuantitatif antara lain berisi perhitungan, besaran atau jumlah, pengukuran tingkat kejadian, pembuktian sesuatu, prediksi suatu variabel berdasarkan variabel lain, tindakan atau eksperimen, dan pembuktian suatu hipotesis. Penelitian yang digunakan untuk penelitian kuantitatif ini merupakan penelitian yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi beserta hubungan-hubungannya. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomenanya yang diteliti. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti. Setiap kejadian merupakan sesuatu yang unik dan berbeda dengan yang lain karena ada perbedaan konteks. Saran. Kami menyadari dalam pembuatan makalah ini masih banyak kekurangan. Kami tetap berharap makalah ini tetap memberikan manfaat bagi pembaca. Namun, saran dan kritik yang sifatnya membangun dengan tangan terbuka kami terima demi kesempurnaan makalah di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.